Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sengaja mengintip wanita mandi, sahabat Nabi Muhammad ini tiba-tiba menangis lalu pingsan dan meninggal dunia. Menakjubkannya lagi, kematiannya bahkan membuat gempar para malaikat. Dikutip dari kitab Muhatasor Kitab At-Tawabi'in yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Seorang pemuda tampan bernama Salabah bin Abdurrahman, yang begitu cinta dan sangat patuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu saat pemuda ini hendak pulang, saat perjalanan pulang ia melewati satu rumah yang sangat sederhana, dan kebetulan pintu rumah itu terbuka, dan tanpa sengaja saat melintasi rumah itu Salabah menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka. Bersamaan dengan itu, ia tanpa sengaja melihat wanita penghuni rumah yang kebetulan keluar dari kamar mandi. Dan karena kejadian itu, si pemuda ini menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia berlari tanpa arah, sampai keluar dari kota Madinah. Ia malu atas perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ia berkata, mataku ini tak pantas memandang wajah mulia Rasulullah SAW. Tubuh ini tak pantas bersanding dengan tubuh mulia Rasulullah SAW. Begitu besar rasa cintanya kepada baginda Nabi. Ia merasa tak tulus dalam cintanya karena ia telah melanggar apa yang dilarang oleh sang kekasih tercinta. Ia malu dan merasa tak pantas lagi bersama sang kekasih. Meskipun pada hakikatnya perbuatan itu tidak melanggar, karena ia tanpa sengaja. Akhirnya ia bersembunyi di antara dua bukit di perbatasan kota Madinah. Setelah beberapa hari Rasulullah tak melihat si pemuda, beliau pun menanyakannya kepada para sahabat. Kemanakah Salabah bin Abdurrahman? Apakah dia sakit? Akhirnya Rasulullah pun mengutus sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab dan seorang yang menemani, untuk mencari si pemuda. Berangkatlah Sayyidina Umar pergi mencari ke tempat yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah sampai di tempat tersebut, Umar tak menemukan siapapun. Yang ada hanya bukit berbatu, dan hamparan padang pasir. Sayyidina Umar pun terus menyusuri padang yang menghampar. Hingga tak lama mereka berdua menemukan seorang pengembala kambing. Umar pun menghampiri si pengembala dan bertanya, "Hai Bapak, apakah engkau melihat seorang pemuda dengan ciri-ciri ia orangnya periang, dan selalu tersenyum?" Si bapak ini pun menjawab, "Kami tak pernah melihat pemuda seperti yang Anda sebutkan tersebut. Ada si pemuda yang biasanya kesini untuk meminta air minum padaku, wajahnya murung dan sering menangis. Setelah usai meminta minum ia kembali lari lagi ke atas bukit. Sepertinya bukan dia yang Anda cari Tuan. Di manakah dia wahai pengembala? Aku ingin melihatnya," tanya Sayyidina Umar. Si pengembala pun menunjukkan tempat di mana si pemuda itu berada. Dan tak beberapa lama, Sayyidina Umar dan sahabatnya itu pun sampai di tempat yang ditunjuk. Dan bertemu dengan Salabah, dia terlihat lusuh dan menangis. Sayyidina Umar pun menyapa dan berucap salam padanya. Dia pun hendak lari, namun Sayyidina Umar memberi pengertian padanya bahwa Rasulullah mencarinya karena beberapa hari tidak melihatnya. Sambil sesenggukan pemuda ini bertanya, "Apakah Rasulullah marah padaku atas apa yang telah aku perbuat? Aku sangat malu dan tak pantas orang sepertiku ini berjumpa dan memandang Rasulullah." Lalu si pemuda ini jatuh pingsan. Maka Sayyidina Umar pun membopongnya pulang, dan setelah sampai di kota Madinah Sayyidina Umar menyampaikan bahwa Salabah bin Abdurrahman telah ditemukan, dan beliau menceritakan perihal yang terjadi padanya, dan saat ini ia sekarang ada di rumahnya. "Apakah perlu aku memanggilnya ya Rasulullah?" tanya Sayyidina Umar. Rasulullah pun menjawab, "Tidak wahai Umar, biar aku yang akan mendatanginya." Maka Rasulullah pun berangkat ke rumah Salabah, dan beberapa sahabat ikut bersama beliau. Setelah sampai di rumah Salabah, ternyata ia jatuh sakit. Maka Rasulullah pun menghampirinya, dan meletakkan kepala Salabah dalam pangkuan Rasulullah. Namun Salabah tidak mau. "Jangan wahai Rasulullah, tak pantas kepala yang hina ini berada dalam pangkuanmu." "Ada apa denganmu wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Kemanakah beberapa hari ini engkau wahai Ibni Abdurrahman?" Kemudian Salabah menjawab, "Betapa besar rasa cinta ini kepadamu ya Rasulullah. Namun aku merasa telah melukai perasaanmu atas apa yang telah aku perbuat." Salabah pun menceritakan apa yang dia alami kepada baginda Rasul, dan Rasulullah pun tersenyum dan bangga atas cinta pemuda ini. Bersamaan dengan itu, Salabah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah, dan kemudian Rasulullah ikut serta memandikannya, mengkafani, dan menjadi imam sholat.
Bahkan Rasulullah sendiri yang turun ke liang lahat untuk memasukkan jenazahnya. Dan ada kejadian yang tak seperti biasa saat Rasulullah ikut memikul jenazahnya. Beliau berjalan dengan kaki berjinjit, berjalan menginjak tanah dengan tidak sempurna. Maka para sahabat heran dan bertanya, "Mengapa engkau berjalan seperti itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, "Ini semua karena jalanan ini telah sempit dan kakiku tak bisa berjalan seperti biasa, karena banyaknya para malaikat yang turun ikut mengantarkan jenazah Salabah." Para sahabat pun serentak bertasbih. Itulah kisah mengenai sahabat Rasulullah, Salabah bin Abdurrahman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.